Seorang wanita cantik PDKT dengan lelaki yang ternyata dirinya adalah pengangguran dan tanya itu. Wanita tersebut tulus, namun sang lelaki malah memanfaatkan keadaan dengan menginginkan merampok wanita tersebut. Kejadian kisah nyata yang terjadi kali ini aku ceritakan dari kota Surabaya. Seorang wanita bernama Yayu berusia 18 tahun, berasal dari kota Blitar, Jawa Timur, namun dirinya harus pindah ke Sidoarjo karena pekerjaan. Bukan tanpa alasan dirinya setelah lulus SMA memutuskan bekerja, karena dirinya ingin membantu keluarga dan ingin punya penghasilan sendiri. Yayu sendiri bekerja di Surabaya dan dirinya ngekos di Sidoarjo. Yayu bekerja sebagai SPG di salah satu mal bekerja di Matahari Surabaya. Dikenal sebagai wanita yang baik, penyayang, ramah, dan juga pekerja keras. Teman-teman Yayu dan keluarga sangat menyayangi Yayu. Mengingat Yayu sendiri baik, tak pernah bermasalah, apalagi tak punya musuh. Meski Yayu tak besar, namun Yayu yang perhatian kepada keluarganya, kerap mentransfer untuk orang tuanya. Yayu sendiri di Surabaya pas-pasan, Yayu tak peduli. Yang penting keluarganya bisa makan dan bisa dibantu. Di Sidoarjo sendiri Yayu punya banyak teman-teman pekerjaan dan juga teman-teman nongkrong. Justru salah satunya Yayu berteman dengan seorang laki bernama Aldo, bernama asli Ignatius Satrilius Aldo. Berusia 18 tahun ngekos di Sidoarjo dengan temannya. Menurut teman kosan Yayu, ada yang menyebutkan kalau Yayu memang ada ketertarikan dengan Aldo dan sedang PDKT dengan Algo. Bahkan Yayu dengan Aldo pun kerap komunikasi tiap hari, chattingan dan teleponan tiap hari. Aldo sendiri tinggal bersama temannya dan tak bekerja, menganggur tiap hari, hanya nongkrong, main dan juga main game di kos-kosannya. Setiap hari Aldo pun tak ada uang, biaya hidup biasanya dari teman-teman, namun lama-lama teman mereka pun menjauhi Aldo dan temannya. Aldo dengan sang teman Clinton lama-lama kebingungan karena tak ada teman lagi yang meminjamkan uang, bahkan memberi uang kepada dirinya. Sementara dari keluarga, keduanya pun tak diberi uang lagi. Nampak tak mau mencari pekerjaan, mereka berdua pun mencari jalan singkat. Di hari itu Aldo tahu kalau wanita yang sedang PDKT dengan dirinya yaitu Yayu tengah gajian, dan Yayu pun mendapat gajian yang bagus. Aldo pun meminta temannya Clinton untuk membantunya melakukan pencurian kepada Yayu saat itu, dan Clinton pun mau. Mengingat saat itu keduanya memang benar-benar tak ada uang dan melakukan jalan pintas demi mencari uang. Dulu Aldo sendiri dengan Yayu berkenalan saat mereka jalan-jalan di mall dan berkenalan dengan Yayu yang sedang bekerja. Keduanya bertukaran nomor telepon dan akhirnya berkomunikasi hingga kini PDKT. Keduanya sudah dekat 3 bulan lebih. Saat itu Aldo pun langsung mengajak Yayu menelpon Yayu untuk ke kafe setelah Yayu pulang kerja. Yayu yang mau akhirnya didatangi Aldo saat itu dan mereka pergi dengan motor Yayu. Usai makan, keduanya pun meninggalkan kafe. Aldo mengaku akan memberi kejutan kepada Yayu dan di luar ada teman Aldo yaitu Clinton yang menunggu di parkiran. Mereka bertiga berboncengan ke suatu tempat. Saat sampai, Yayu diminta untuk menutup mata karena ada kejutan. Aldo masih memegangi tangan Yayu saat itu dengan mata Yayu yang tertutup. Namun saat Yayu lengah, Clinton langsung menikam Yayu beberapa kali hingga Yayu terjatuh dan tak berhenti terus menikam. Aldo pun melentangkan Yayu dan dibuat Yayu tak bernapas lagi. Hingga keduanya pun tak lupa membawa dompet, handphone, dan motor milik Yayu, pergi meninggalkan Yayu begitu saja. Setelah pulang mereka sampai ke kos-kosan, mereka kaget ternyata uang di dompet Yayu hanya berisi 80.000, padahal Yayu saat itu baru saja gajian. Mereka pun nampak kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara keluarga Yayu yang bingung karena tak bisa menghubungi Yayu tak seperti biasanya. Hingga keluarga Yayu pun meminta keluarga yang di Surabaya untuk mendatangi kos-kosan Yayu, namun tak mendapat apa-apa. Info dari teman Yayu pun menyebutkan kalau Yayu tak bekerja saat itu. Keluarga Yayu pun bingung hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena tak menemukan Yayu beberapa hari. Beberapa hari kemudian keluarga Yayu ditelepon pihak kepolisian menyebutkan kalau mereka menemukan Yayu sudah dalam kondisi sudah tak bernyawa lagi dan meminta keluarga Yayu untuk datang ke rumah sakit. Ternyata jasad Yayu sendiri ditemukan salah satu warga yang melintas. Melihat ada jasad tak bernyawa, warga tersebut langsung lapor Pak RT dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa Yayu ke rumah sakit, dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hingga akhirnya identifikasi korban menyebutkan kalau jasad tersebut adalah Yayu, polisi pun mengabari keluarga Yayu. Melakukan interogasi kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat Yayu, teman Yayu menyebutkan saat itu Yayu dijemput oleh PDKT-nya Aldo dan motor Yayu pun tak ada. Tak lama pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Aldo PDKT Yayu. Aldo ditemukan masih di Surabaya. Saat itu pun pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti, ada motor dan handphone Yayu yang belum sempat terjual. Aldo pun mengakui dirinya yang melakukannya, namun tak sendiri, dibantu sang teman Clinton, hingga akhirnya Clinton pun diamankan.
Keduanya diselidiki, diamankan, dan keduanya mengakui perbuatan ini kepada Yayu dengan dasar kalau mereka memang menginginkan harta Yayu. Namun ternyata uang Yayu hanya ada 80.000 dan mereka kesal. Menjalani beberapa kali persidangan di pengadilan Surabaya, mereka berdua divonis 15 tahun penjara. Ternyata memang Clinton dengan Aldo sendiri sudah tak berkomunikasi lama dengan keluarganya, seakan mereka pergi dari keluarganya. Sementara keluarga Yayu yang merasa kehilangan Yayu untuk selamanya, wanita yang baik dan bekerja keras, membantu keluarga dan sayang kepada keluarga, hanya karena laki-laki yang tak bekerja menginginkan uang Yayu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.